hari Kamis. Oke, terima kasih yang udah datang juga ya. Kita ketemu lagi di webinarnya Starland di hari Kamis. Nah, kali ini Miss Helen tadi kalau sudah dengar beberapa video, nah Miss Helen akan ada sedikit informasi juga buat mami-mami yang sedang cari-cari sekolah nih buat si kecil gitu kan. Nah, kali ini Miss Helen akan bagiin sedikit informasi kalau kemarin udah lihat beberapa cuplikannya juga di IG-nya Starland. Kali ini Miss Helen mau kasih tahu lagi di webinarnya Starland kali ini. Nah, kali ini uh, Starland ada promo buat mami-mami yang sudah melakukan trial di Starland dan juga mengikuti yang namanya private playdate-nya Starland. Nah, buat mami-mami yang udah pernah cobain dan lagi cari-cari sekolah, kita lagi ada promo nih 70% diskon 70% enrollment selama bulan Juni ini. Nah, yang masih ragu-ragu dan lagi cari sekolah dan mau tahu informasinya bisa langsung nanti DM IG-nya Starland atau enggak langsung chat aja via WhatsApp untuk mendapatkan informasi tentang biaya sekolahnya gitu. Nah, ini tuh bisa juga ada promonya dapat kalau misalnya mami-mami juga aduh kayaknya pengen ada cicilannya enggak sih? Nah, kita juga ada cicilan new enrollment ini di Shopee dan Tokopedia gitu. Nah, kebetulan kita lagi ada promonya nih dan waktunya ternyata bentar lagi tinggal beberapa minggu lagi. Jadi kalau mau masukin anaknya untuk sekolah di Starland jadi kelas reguler, kebetulan kita juga di tahun ajaran baru kita mau pakai hybrid learning gitu. Jadi masih di mix online dan offline-nya. Yang pasti kita akan menyesuaikan dengan kondisi pandemik saat ini ya Mam ya gitu. Belum bisa full dulu offline-nya, jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisinya pandemi khususnya buat di Kota Bandung gitu. Nah, kali ini juga kita akan kedatangan narasumber yang favorit juga. Kemarin misalnya tuh sempat ada tanya-tanya nih sama mami-mami yang udah pernah ikutan webinarnya Starland gitu dan ternyata masukannya semuanya happy, positif semua nih. Ada yang ngerasa semenjak ikutan ini gara-gara pernah ikutan yang temanya tentang self healing gitu. Terus materinya juga bagus-bagus, jelas, padat dan tadi jadinya ketagihan ikut terus. Jadi makanya tadi misalnya udah lihat nih beberapa mami-mami yang selalu rajin mengikuti webinarnya Starland. Terima kasih juga ya mami-mami yang tetap ikutin webinarnya Starland setiap hari Kamis dan banyak yang juga yang bilang to the point kalau misalnya ngomongin tentang parenting dan ini cocok banget buat mami-mami yang tetap stay at home gitu. Oke, kali ini kita akan kedatangan juga narasumber kita yaitu udah nggak asing lagi. Kita akan panggil Miss Queenie. Halo Miss Queenie. Apa kabar Miss Queenie? Baik di sana? Baik, puji Tuhan. Miss Queenie, kali ini kita akan bahas tentang the important stage of parenting. Jadi tahap-tahap dari parenting nih ya. Kalau kemarin misalnya sempat ada informasi juga via WhatsApp ke mami-mami bahwa tahapan parenting ini adalah sesuatu yang penting. Seperti apa? Nanti akan dijelasin sama Miss Queenie dan apakah pengaruhnya pada anak kalau kita melakukan tahapan parenting ini gitu. Dan tadi misalnya juga sempat ngobrol sedikit sama Miss Queenie, katanya nih cara mengasuh anak itu seperti membangun rumah, ada urutannya gitu. Pertama mungkin pondasinya dulu, terus gitu bingkainya, terus akhirnya atapnya gitu. Jadi aku tuh sempat nanya tadi sama Miss Queenie, nah kalau kita melewati tahapan-tahapan ini gimana gitu. Ada sesuatu yang harus dilakukan nggak sama orang tua. Nah, nanti itu juga bakal dijelasin sama Miss Queenie. Yang pasti kali ini kita akan bahas tentang pentingnya tahapan parenting. Nah, nanti Mami akan lihat sekarang Mami lagi ada di tahap mana nih, gitu ya. Kalau kayak gitu, Miss Queenie mau sapa sama Mami yang udah datang belum hari ini? Mau sapa Mami yang udah datang hari Mau ini? banget. Silakan Miss Queenie. Thank you Miss Helen. Thank you banget buat mami-mami semuanya. Banyak banget nama-nama yang familiar ya. Ya, betul. Yang kayaknya tiap minggu selalu hadir dengan setia kayak tadi Miss Helen udah ngomong. Hmm. Saya mewakili anak-anak kita semua.
saya mau say thank you ke mami-mami yang udah hadir siang ini. Makasih udah selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Karena seperti yang saya selalu percayai, hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita adalah our best self gitu. Setuju. Oke, biar kita nggak berlama-lama lagi, kita mulai aja ya, Miss Helen. Saya hari ini Oh iya, mau Miss, sharing. aku mau ngasih tahu dulu buat mami-mami. Kebetulan hari ini kita akan tepat waktu beresnya. Jadi kalau buat mami-mami yang mau bertanya langsung, karena kita hanya kasih waktu pembahasan buat sesi tanya jawabnya cuma 15 menit ya Miss Queenie ya. Siap. Oke, kalau gitu Miss Helen akan serahin semuanya sama Miss Queenie untuk lanjut menjelaskan. Oke, thank you Miss Helen. Oke. Jadi hari ini seperti yang tadi Miss Helen udah sampaikan di intronya, kita mau belajar tentang the important stages of parenting. Jadi sebenarnya selama perjalanan kita menjadi orang tua itu ada tahapan-tahapan yang penting gitu, tahapan-tahapan yang penting dilewati sesuai umur anak-anak kita. Nah, pertama-tama mungkin kalau ada orang tua yang baru pertama kali ikut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miss Queenie Prabakanti, biasa dipanggilnya Miss Queenie. Saya lulus dari Jerman, jurusan psikologi, dan saat ini saya juga sebagai founder di Starland dan banyak berkecimpung di bidang terapi, khususnya terapi bermain untuk anak-anak gitu. Jadi yang saya lakuin terapi untuk anak-anaknya berupa play therapy. Oke. Misalnya lagu saya kekencangan nggak? Oke ya, oke. Udah oke, Miss. Oke, hari ini kita akan bahas cuma 4 poin dulu aja. Jadi walaupun sebenarnya panjang, tapi saya mau bagi menjadi 4 poin. Yang pertama nanti kita akan ngobrolin tentang the parenting steps, apa aja nih yang penting di masa-masa apa aja kita harus seperti apa. Lalu saya juga akan membahas sedikit tentang ketaatan, terus biasanya kesalahan apa aja yang dilakukan oleh orang tua, dan gimana supaya anak-anak kita lebih taat lagi. Oke, sebelum saya lanjut, Miss Rina boleh tolong pollingnya, Miss, saya pengen tahu banyaknya orang tuanya ini anak-anaknya usianya berapa. Oke, udah muncul ya berapa usia anak Anda. Simple, cuman 4 pilihan. Kalau udah tolong ditampilin ya Miss Rina. Oke, hari ini prediksi saya sih mungkin bakal lebih banyak yang anak-anaknya masih kecil ya. Nah, makanya saya akan banyak membahas tentang obedience atau ketaatan. Oke, ya. Udah ada nih, Miss. 5%-nya ya, siap. Ya. Oke. Berarti sesuai nih menu kita hari ini. Nah, kita mulai ya. Kita mau belajar tentang 4 parenting steps. Nah, ada 4 tahapan yang terbagi sesuai dengan usia anak-anak kita. Nah, di masing-masing tahapan ini penting banget kita menyesuaikan diri dengan usia anak kita. Kenapa? Oke, saya jelasin yang pertama. Yang pertama ini biasanya dibilangnya tahap disiplin. Nah, tahap disiplin ini anak-anak itu yang paling penting mereka pelajari adalah ketaatan dan mereka mesti tahu kalau orang tua itu berperan sebagai otoritas tertinggi mereka saat itu. Gitu. Jadi waktu maminya bilang, "Ayo sekarang mandi." Mereka tuh harusnya bisa langsung taat gitu. Di usia-usia segini tuh basic foundation banget untuk fase-fase yang berikutnya. Gitu ya. Dan tahapan ini akan sangat smooth berjalan kalau didasari dengan hubungan yang hangat dengan anaknya. Jadi bukan cuman kayak apa ya, bukan cuma kayak tentara yang cuman disuruh-suruh, tapi memang ada bonding di sini. Baru tahapan ini tuh maksudnya baru oke gitu ya. Dan yang perlu diingat, yang namanya pendisiplinan itu nggak selalu maksudnya itu hukuman. Beda antara pendisiplinan dan hukuman gitu. Disiplin sama punishment itu different things. Gitu.
gitu ya. Disiplin itu asal katanya dari discipleship. Discipleship itu kita memuridkan, bukan kita menghukum gitu ya. Yang mau kita ajaran ke mereka itu konsekuensinya. Tapi untuk umur 0 sampai 5 biasanya lebih apa ya, konsekuensinya masih lebih longgar lah, karena kenapa kita juga sangat menekankan mereka tuh harus taat, karena di umur 0 sampai 5 ini perkembangan otak mereka juga belum sempurna gitu ya, belum terlalu, mereka belum punya pengalaman untuk mengambil keputusan, mereka belum punya pengalaman untuk apa namanya, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mereka masih belum terbentuk untuk itu gitu ya. Mereka masih baru bisa taunya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, main gitu. Nah, makanya penting mereka harus bisa tahu yang namanya ketaatan. Nah, yang berikutnya periode usia 6 sampai 12 ini itu periode masa-masa mereka training. Masa-masa mereka training ini penting banget kita ngasih tahu mereka nilai-nilai, value-value, moral principles yang kita mau mereka anut gitu. Pasti setiap keluarga beda-beda gitu ya, moral principles-nya apa, value yang mau dianutnya seperti apa. Nah, ini saatnya kita menanamkan apa yang kita mau mereka bawa sampai gedenya. Dan harus banyak dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan. Karena ini waktunya mereka untuk latihan, untuk praktis gitu. Dikasih case study, diajak ngobrol. Kadang, maksudnya walaupun kadang belum kejadian, tapi bisa kita kasih cerita dulu gitu. Nah, ini tuh masa-masanya training. Ya, sama kayak kalau atlet mau kejuaraan, ini masanya di coaching, bukan di coaching, maksudnya di training, didampingi, dimaklumi kesalahannya gitu. Karena memang masanya mereka lagi berlatih. Nah, waktu mereka udah umur 13 sampai 18, harus udah mulai berkurang cerewet-cerewetan orang tuanya. Gitu. Kita sebagai orang tua harus bisa ngurangin cerewetan kita. Kita harus berperan sebagai coach. Beda yang tadi coachnya gini. Kalau yang tadi waktu training kita coachnya kita mendampingi. Sama kayak pelatih basket misalnya, mau kejuaraan, waktu kita lagi training, kita masih boleh ada di dalam lapangan sama atlet-atletnya, sama murid-muridnya, kita masih bisa nunjuk-nunjuk, oke, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Tapi waktu udah mereka di dalam pertandingan, biasanya coachnya itu keluar dari lapangan, udah nggak di dalam lapangan lagi. Nah, begitu juga peran kita sebagai orang tua ketika anak kita udah usia 13 sampai 18 tahun, peran kita itu harus bisa sebagai coach yang nggak terlalu banyak campur tangan, yang nggak terlalu banyak teriak-teriakin anak kita, yang udah tinggal apa ya namanya mengawasi pertandingan gitu ya. Just be there for them gitu, di pinggir lapangan, be there for them. Nah, di atas usia 18 tahun itu harus udah lebih lost lagi. Di mana peran kita itu hanya sebagai partner untuk mereka, sebagai teman untuk mereka. Kalau kita punya teman, coba bayangin seperti itulah kita harus memperlakukan anak-anak kita yang usianya 18 tahun ke atas. Tuh. Nah, saya mau highlight ada beberapa poin krusial. Salah satunya perpindahan antara waktu mereka sekitar umur 12 sampai 13, sebenarnya umurnya bukan menjadi patokan. Yang pasti setiap anak itu harus ada perpindahan dari masa training ke masa coaching. Apa yang terjadi biasanya di masa perpindahan ini? Salah satu yang paling penting adalah otoritas kita yang tadinya bisa kita lihat sama-sama di sini ya, di usia 0 sampai 5 tahun, waktu otoritas kita tinggi-tingginya itu harus menurun. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau menghancurkan hubungan kita dengan anak-anak kita, pantengin aja itu otoritasnya di atas terus. Harus selalu jadi ibu orang tua yang nyerewetin, orang tua yang nyuruh-nyuruh, orang tua yang micromanaging, lakukanlah itu maka hubungannya pasti akan berantakan. Gitu ya. Jadi penting banget kita harus menyesuaikan otoritas kita sebagai orang tua dengan usia anak-anak kita.
kita harus bisa mulai mempercayai mereka kalau mereka juga sudah bisa mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Gitu. Makanya kurva otoritasnya turun sampai mereka umur 18 tuh udah susah lah. Kita juga mau maksain punya otoritas juga nggak bisa, malah jadinya berantem terus pasti. Karena apalagi umur udah mulai itu tuh, udah mulai umur 12, 13 sampai 18 itu, buat mereka otoritas yang berperan dalam hidup mereka adalah teman-teman mereka. Apakah mereka diterima sama lingkungan mereka? Apakah mereka diterima sama teman-teman mereka? Teman-teman mikir apa ya kalau gue kayak begini, kayak begitu gitu. Jadi manfaatkanlah usia-usia di 0 sampai 5 ini untuk kita membangun otoritas kita gitu. Karena kalau misalnya nggak kebangun dari awal, dari kecilnya mereka nggak respect sama kita, mereka nggak mau cerita sama kita, jangan harap nanti ujuk-ujuk pas udah gede mau cerita, nggak mungkin. Nah, apa yang harus dibangun kalau otoritasnya turun? Yang harus kita fokusin adalah influence kita terhadap mereka, gitu ya. Jadi pengaruh kita terhadap mereka harus lebih nyata gitu dalam hidup mereka. Mereka tuh lebih ngeliat kita sebagai contoh. Gitu. Jadi kita mesti benar-benar bisa jadi panutan untuk mereka. Itu yang sangat diperlukan oleh anak-anak usia 18 tahun ke atas terutama. Itu ya, jadi udah gak terlalu banyak dicerewetin, diomongin, tapi dikasih lihat aja harusnya kayak gimana. Tuh, kurang lebih 4 fase ini. Nah, karena seperti yang tadi kita udah survei juga, banyak orang tua yang di sini yang usia anaknya di antara 0 sampai 5 tahun, saya mau bahas banyak hari ini tentang fondasi, yang seperti tadi Miss Helen bilang ya, paling penting itu kita bangun fondasinya. Waktu fondasinya udah kuat, ke belakangnya biasanya lebih gampang. Pastilah ada masalah, mau pasti tantangan, mau pasti. Tapi kalau fondasinya aja udah goyang-goyang, udah oleng-oleng, takutnya susah ke depannya. Oke. Jadi yang perlu kita ingat itu, be a parent at your children's age gitu. Jadi sesuai dengan usia anak-anak kita, jangan kita terlalu micromanage, jangan kita terlalu lost juga waktu anak kita masih kecil karena mereka belum tahu dan belum bisa memutuskan apa yang terbaik buat mereka gitu ya. Oke. Nah, kita mau ngobrol tentang ketaatan, obedience. Kalau untuk orang dewasa, ketaatan itu definisinya adalah tunduk terhadap otoritas. Biasanya sesimpel itu. Tapi kalau kita mau jelasin ke anak kita, kamu harus tunduk ya sama otoritas, susah. 0 sampai 5 tahun nggak akan ngerti kalau dibilangin kayak gitu. Jadi sini saya coba sederhanain supaya anak kita bisa lebih ngerti apa arti itu ketaatan dan bisa lebih on point apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, obedience itu kalau kita boleh simpelin, it's cheerfully doing what I'm asked to do and doing it quickly because I love you. Sini ada 3 poin yang mau saya bahas tentang ketaatan. Pertama itu mereka cheerfully doing it, ya. Kedua itu mereka ngerjainnya segera, quickly. Dan yang terakhir yang paling penting mereka ngerjainnya itu out of love. Oke, saya mau bahas satu-satu ya. Yang pertama, mereka cheerfully doing apa yang diperintahkan gitu, dengan senang hati. Ya, nggak selalu dengan senang hati, tapi at least nggak ngedumel. Gitu ya. Karena buat mereka taat sama kita, tapi di dalamnya sebenarnya marah-marah, di dalamnya sebenarnya kesel-kesel gitu. Kita juga nggak mau itu terjadi dalam diri mereka. Nah, tapi nggak mungkin banget terjadi dengan success rate 100%. Pasti ada aja waktu mereka ngedumel, waktu mereka nggak pengen nurut, waktu mereka marah-marah baru nurut gitu ya. Nah, yang penting kita lakukan adalah coba obrolin, ajak mereka lihat dari sudut pandang kita. Kasih tahu, kenapa sih Mami pengen kamu melakukan ini? Mami juga melakukan ini sama kalian karena Mami sayang sama kalian gitu. Diingetin, gitu ya, diingetin. Untuk anak umur 0 sampai 5 tahun yang buat mereka konsep tentang love masih terlalu abstrak, konsep tentang memberi masih terlalu abstrak, konsep tentang bahaya atau enggaknya masih terlalu abstrak, penting banget kita
jangan bosan-bosan, harus sabar untuk ngasih tahu again and again gitu ke mereka gitu ya. Kita harus ajak mereka ngobrol. Biasanya kalau misalnya mereka udah mulai goreng adat gitu ya, kalau bahasa Sundanya, udah mulai tantrum lah, inilah, itulah gitu ya. Waktu mereka udah tenangnya, we talk it out gitu ya, communicate. Kita harus coba bangun itu dari kecil. Ini yang sangat-sangat penting. Lama-lama mereka kalau misalnya udah terbiasa, mereka mikirnya udah langsung, oke, mami nyuruh saya karena mami sayang sama saya. Biasanya mereka akan doing it willingly, doing it cheerfully, gitu, tanpa kita harus marah-marah dulu. Ya, dan jangan lupa untuk memuji mereka gitu. Waktu mereka udah obey, jangan lupa untuk memuji mereka dan jangan terlalu banyak dikritik ya anak-anaknya. Nah, ini salah satu rumus yang sangat penting dalam tahapan ini. Waktu kita ngasih rules, waktu kita ngasih peraturan-peraturan, tapi kita nggak punya hubungan yang erat dengan anak-anak kita, buntutnya jadinya liga-ligan, nggak jadi bagus, jadinya huru-hara, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngasih rules yang benar sama anak-anak kita dan kita punya hubungan yang baik dengan anak-anak kita, akan jadi benar anaknya. Buahnya akan jadi righteousness. Gitu ya. Jadi perlu diingat relationship di sini adalah salah satu fondasi, salah satu poin yang sangat penting yang nggak boleh dilupain gitu. Waktu kita menekankan otoritas kita sama anak-anak kita harus selalu ingetin mereka we do it out of love. Ya, supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka juga. Oke. Dan dilakuinnya harus segera. Delayed obedience itu artinya disobedience. Jadi kadang waktu anak-anak kita nggak segera taat, sering sih ya, pasti sering banget. Ini tuh pasti sering banget. Salah satu kendala orang tua tuh pasti waktu anak-anaknya tuh kurang taat segera gitu. Ini salah satu poin yang cukup sulit, cukup menjadi pergumulan untuk banyak orang tua. Nah, karena anak-anak tuh biasanya banyak alasan, sebentar, atau ntar pura-pura nggak denger lah, ginilah, gitulah, gitu ya. Tapi itu bukan yang kita pengenin itu bukan yang kita inginkan, dan sebisa mungkin harus kita hindari dengan cara karena kita jelasin gitu ya. Nggak selamanya apa yang maksudnya kadang-kadang kita perlu mereka melakukan itu dengan segera karena itu kadang-kadang itu it's a matter of life and death. Saya mau kasih contoh salah satu film yang saya suka tuh A Quiet Place. Ya pasti banyak juga mami di sini yang pernah nonton film itu. Salah satu my favorite movies. Tapi belum 5 menit awal itu udah kaget-kagetnya setengah mati. Kaget-kagetnya kenapa salah satunya. Sorry nih ya kalau ke spoiler, tapi buat saya ini salah satu contoh yang bagus banget gitu. Kenapa anak-anak tuh harus bisa obey sama orang tuanya, apalagi waktu mereka masih kecil. Kan ceritanya tuh di film tuh kan monsternya tuh bakal datang, bakal makan manusia kalau mendengar suara gitu ya. Makanya semuanya tuh harus hening. Nah, terus waktu si keluarga ini, jadi ada satu keluarga, waktu keluarga ini harus ngambil obat-obatan dari kayak supermarket gitu, ada mainan juga gitu. Nah, si anaknya yang paling kecil ini mau bawa mainan yang bisa menimbulkan suara-suara gitu. Roket-roketan yang bisa bunyi nyung gitu ya. Nah, papinya tuh udah langsung gak boleh bawa ini. Papinya udah bilang, no, ini bahaya gitu. Tapi ya namanya anak kecil ya, mungkin itu baru sekali gitu ya. Dan mereka nggak tahu konsekuensinya apa. Mereka nggak ngerti konsekuensinya apa. Yang terjadi disobedience. Anaknya tetap bawa mainannya, baterainya dipasangin, begitu suaranya nyala, langsung monsternya datang dan anaknya bye-bye. It's a matter of life and death gitu. Makanya kadang kita harus latih mereka dari kecil untuk bisa obey, yang benar-benar obey itu salah satunya karena ini. Karena mereka nggak tahu gitu, perkembangan otaknya belum segitunya, belum semaksimal itu, belum sebagus itu. Mereka belum bisa ngerti, oh ini yang baik, ini yang buruk, ini yang nggak bahaya, ini yang bahaya. Belum nyampe gitu.
Makanya harus benar-benar dibiasain mereka do it quickly. Kayak kalau mau nyebrang jalan atau misalnya mau tiba-tiba megang kompor gitu ya, waktu kita bilang no, mereka harus bisa oke, no. Gitu. Dan itu harus dilatih sih. Nggak bisa instantly, itu nggak bisa. Nah, nanti ya, di bawah-bawah nanti kita sharing gimana caranya. Dan ini juga salah satu alasan kenapa mereka tuh susah untuk doing it quickly. Karena banyak orang tua yang pakai metode berhitung. Gitu ya. Hitung ya, Mama hitung sampai 3 nih ya. Sampai 3 udah loh. Benar. 1, 2, udah gitu maminya biasanya yang empot-empotan sendiri. 2/4, 2,5, terus aja jadinya sebenarnya bukan 3, sebenarnya 3 lebih. Nah, tapi kalau misalnya anaknya dibiasain dengan hitungan seperti itu, dia baru akan nurut pada hitungan ketiga gitu. Ya, nanti saya mau ajarin satu metode lagi namanya metode yang countdown, itu beda sama ini. Jadi kalau ini tuh biasanya metode yang ibu-ibu yang udah hampir habis kesabaran gitu ya. Salah satu perbedaannya. Kalau pakai metode ini tuh biasanya kesabarannya udah mau habis, dihitung supaya cepat gitu, supaya cepat nurut. Tapi jangan biasain dan kalau bisa jangan dilakukan karena biasanya kalau dibiasain kayak gini mereka akan baru nurut pada hitungan ketiga gitu. Buat apa kita ngasih mereka extra 2 seconds to think untuk disobey kita gitu ya. Gak usah kita kasih extra 2 detik itu untuk kasih mereka kesempatan untuk gak nurut sama kita. Udah aja langsung, I need you to listen to me now. I need you to obey me now. Gitu. Gak usah dikasih kesempatan untuk say no. Nah, tapi kita juga harus bisa ngejelasin gitu ya. Kita harus bilang, it's okay to ask why, tapi untuk saya bilang, please obey me now, do it right now. Nanti pasti akan dijelasin kenapanya. Karena kadang anak-anak itu, kenapa sih mesti mandi sekarang? Kenapa sih mesti ini sekarang? Kenapa mesti begini begitu? Kan masih mau main, kenapa mesti tidur sekarang? Gitu. Tapi kalau misalnya itu dijelasinnya saat itu juga, bakal jadinya panjang. Gitu ya. Jadi biasanya yang sebaiknya dilakukan itu kita ngejelasinnya sebelumnya waktu non-conflict zone. Kita akan bahas lagi di belakang ya. Tapi intinya kita harus bisa benar-benar netepin ke anak dengan tegas kalau saya ngomong sekarang, kamu harus lakuin sekarang. Tapi pasti nanti akan dijelasin kenapanya. Jangan ketinggalan. Karena kalau enggak ya jadinya robot dong. Ya, kita nggak mau punya anak-anak yang kayak robot. Kita mau ngajarin ke mereka, oke, pola yang seperti ini, decision making yang seperti ini betul, dan mami perlu kamu nurut sama mami sekarang, supaya nanti ke depannya kalau ngehadapin hal yang sama, kamu bisa ngelakuin yang betul gitu. Nah, kita juga mesti bedain, kadang mereka tuh sengaja nggak nurut, atau memang kadang ada anak yang easily distracted, anak yang mikirnya kesana kesini, ngerjain kesana kesini, nggak fokus lah, gampang lupa lah. Nah, ini harus kita bedain caranya. Kalau kita udah ngasih instruksi, kita harus make sure mereka tuh ngerti instruksinya. Contohnya misalnya, oke, sekarang gosok gigi ya, mandi ya, habis itu kita tidur. Atau biasanya kalau yang kayak gitu, anaknya kalau usia 0-5 nggak akan mudah, nggak akan ngerti kalau tiba-tiba dikasih 3 instruksi sekaligus. Gitu. Kalau bisa instruksinya satu-satu, ya. Ayo sekarang gosok gigi. Nah, terus jangan dikasih kesempatan untuk mereka distracted. Jadi kita langsung tanya lagi. Jadi, mami minta kamu ngapain? Mami mau kamu ngapain sekarang? Gosok gigi, misalnya gitu. Oke, kalau dia udah bisa jawab, oke, sekarang mami minta kamu untuk gosok gigi, tapi dia tetap nggak nurut, nah baru itu dia bisa dapat konsekuensi. Tapi kalau misalnya mereka instruksinya aja nggak jelas, nggak kedengeran, atau nggak inget, ya kita nggak bisa marahin mereka out of their childishness gitu ya. Emang mereka anak-anak, memang mereka belum aware itu, memang mereka belum sekonsentrasi itu, kadang kita harus bisa maklumin gitu. Jadi kita harus bisa pilih-pilih mana yang harus dapat konsekuensi, mana yang emang mereka lagi being a child aja gitu ya. Nah, yang terakhir itu harus sekali lagi ditekanin kalau because I love you.
Ini yang salah satu yang paling penting karena fondasinya di sini. Kita boleh nyuruh-nyuruh mereka ini, itu, tapi kita harus reflect back to ourselves. Apakah benar kita nyuruh mereka ini, itu out of love? Atau cuma pengen ngerjain mereka doang? Bantuin mama cuci piring ya, gitu. Padahal mungkin memang belum usianya untuk cuci piring misalnya. Oke lah sekali, tapi jangan bantuin mama cuci piring pagi, siang, malam misalnya kayak gitu. Kan memang bukan kerjaan mereka untuk cuci piring gitu ya, kecuali memang udah ada pembagian tugas yang seperti yang udah ditentukan sebelumnya, itu beda cerita gitu. Tapi kita harus, yang penting harus reflect back to ourselves. Ini apakah kita do it out of love, untuk kebaikan mereka, atau cuma untuk kepuasan diri kita gitu. Nah, karena ini salah satu yang fondasi yang paling penting untuk ketaatan. Waktu mereka tahu kita melakukannya out of love, pasti mereka akan bisa jadi anak yang lebih taat lagi. Gitu ya. Dan yang harus digarisbawahi itu untuk respect, honor, and trust each other. Antara kita dan anak-anak kita. Ya, nah sekarang saya mau bahas karena waktunya nggak banyak lagi. Nah, kita mau lihat beberapa contoh-contoh kesalahan yang sering dilakuin sama orang tua gitu ya, yang bikin anaknya jadi nggak taat. Nah, contoh yang pertama, biasa banyak yang senengnya mengancam, mengulang-ulang, atau pakai yang tadi saya ceritain itu counting method, gitu ya. Kenapa? Pertama, kalau kita pakai metode ancam-mengancam, biasanya kalau misalnya udah di mall nih ya, udah tantrum, mami tinggalin ya di mall ya, nggak usah ikut pulang ya. Ditinggalin loh di sini. Tuh, ada Pak Polisi. Ini Pak Polisi, ambil aja, bawa aja pulang nih Pak. Nah, itu namanya threat yang ujung-ujungnya empty threat, nggak ada real action-nya. Ini salah satu yang bisa membuat anak kita itu disobey gitu ya. Karena si mami memang ngomongnya cuman gitu-gitu doang, nggak pernah ada kelanjutannya, cuman ngomong doang gitu. Karena nggak ada action yang benerannya. Jadi jangan pakai ancam-ancaman lah. Atau misalnya kalau kamu nggak nurut, nanti dikirim ya ke panti asuhan ya. Udah nggak usah ketemu sama lagi. Mainannya dibuang semuanya, dikasihin ke orang ya. Nah, jangan kayak gitulah. Karena kita juga nggak akan tega. Gitu ya. Kitanya juga nggak akan tega, nggak akan ada action yang benerannya. Dan anak kita bakal bingung. Mana yang jadinya harus mereka turutin, mana yang enggak. Gitu. Terus yang kedua, jangan juga diulang-ulang terus. Nah, misalnya makan gitu ya. Makan sekarang ya. Makan sekarang. Pertama masih pelan ngomongnya. Oke, makan nih sekarang yuk. Gak didengar. Ini sekarang makan ya, Dek. Gak didengar. Sekarang makan ya, Dek ya. Mami udah bilang sekarang makan ya, karena yang namanya repetition atau pengulangan gak mungkin nadanya sama terus di situ atau nadanya turun. Biasanya nadanya naik ke gunung. Dan kalau misalnya anak kita udah terbiasa sama yang nadanya naik ke gunung, mereka baru akan nurut kalau nadanya udah sampai di puncak gunung. Dan itu capek buat kita, nggak enak juga buat anaknya, mesti diteriakin terus. Jadi kalau bisa jangan pakai metode ulang-ulang gitu. Nah, yang ketiga, counting method yang tadi saya ceritain. 1, 2, 2,5 gitu. Ini akan ngajarin mereka untuk menunda-nunda, procrastinate gitu ya. Dan ini sangat inefektif. Ini akan membuat mereka taatnya jadi nggak cepet gitu ya. Mereka akan nunda-nunda sampai 3 baru mereka nurut. Gitu. Oke. Nah, jangan juga keseringan sogok menyogok. Biasanya kalau udah mepet, kalau udah kehabisan akal, sok-sok. Kalau misalnya ini nanti mami kasih es krim, itu namanya nyogok. Kita harus bisa bedain yang namanya sogokan sama hadiah. Kalau hadiah itu kita janjinya di awal. Kalau sogokan itu udah kehabisan akal, udah mepet, baru ditawarin. So, kalau makannya cepet nih ya, nanti mami kasih ini. Beda sama, oke, sekarang mami kasih kamu waktu makan 10 menit. Enggak sih, nggak mungkin 10 menit. Saya 15 menit lah. 15 menit kalau habis, nanti kamu bisa dapat ini, misalnya gitu. Nah, itu sesuatu yang mereka pelajari. Kalau misalnya mereka di tengah-tengah perjalanan, mereka lagi udah lama-lama, udah
kalau misalnya reward itu mereka akan bisa planning. Mereka bisa planning. Oke, saya mau makannya cepat supaya nanti at the end saya bisa dapat ini. Kalau yang namanya bribing, mereka udah makannya leha-leha, lama-lama, terus tiba-tiba baru, oke, kalau sekarang makannya cepat langsung dapat ini. Itu namanya bribing gitu. Mereka udah melakukan sesuatu yang salah, biar bener jadi disogok gitu. Nah, kita harus bisa bedain, dan yang harus banyak yang kita perbanyak itu reward, bukan bribing ya. Jadi kalau kebiasaan di bribing, lama-lama mereka cuman mau ujungnya doang, mau endingnya doang gitu, ketergantungan. Dan yang ketiga, kalau bisa kita jangan mau diatur sama mereka untuk negosiasinya during konflik. Contohnya misalnya gini, ada keluarga teman saya gitu ya, anaknya itu udah lumayan rada gede-gede, dan anak-anaknya tuh pinter. Mereka tuh tahu banget kalau misalnya lagi diajak sama maminya, misalnya peraturannya misalnya gak boleh makan permen gitu ya. Terus pas dibawa sama maminya ke rumah saya, udah gitu tiba-tiba aturannya jadi longgar. Karena maminya juga takut gak mau marah-marah di depan anaknya di rumah saya gitu. Jadi waktu anaknya ngerengek, mami mau permen, please, masa nggak boleh permen? Mereka negosiasinya during konflik. Memang bukan, maksudnya di sini bukan konflik yang pas lagi berantem atau gimana. Konflik tuh emang situasi yang nggak pada umumnya juga itu bisa dibilang konflik. Jadi mereka tuh akan selalu tahu celah kapan mereka bisa ngebujukin kita supaya kita say yes gitu. Ada juga yang biasa minta izinnya kalau misalnya mami papinya udah kepepet nih ya, misalnya udah telat mau ke gereja gitu ya, udah ada di mobil, anaknya nggak ikut, terus tiba-tiba anaknya, boleh kan ya nontonnya sekarang, boleh ya, please mami mau nonton ini, biar cepat jadinya, yaudah, biasanya kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini supaya kita nggak diatur-atur sama anak kita, biasanya ada baiknya kita harus establish the ground rules during non-conflict zone gitu. Jadi kita kasih tahu, pokoknya kalau kamu nanya mami waktu lagi mepet atau waktu jatuh mami buru-buru, pasti mami akan jawab no. Nggak usah tanya, mami akan jawab no. Pokoknya kamu nggak usah tanya aja. Kamu kalau tanya waktu keadaannya gini. Jadi kita harus kasih tahu kapan mereka boleh minta izin dan segala macam, supaya menghindari diatur-atur gitu ya. Karena kalau kitanya inkonsisten, mereka akan selalu cari cara untuk supaya dapat yes dari kita gitu. Udah habis ya Miss Helen? Iya, Miss. Oke, sedikit lagi aja boleh dilanjutin. How to make obedience easier for children. Ini ada tips dikit sih supaya anak-anak kita lebih gampang nurut gitu ya. Yang tadi udah saya bahas, kalau ngasih instruksi itu harus jelas, dan kita harus make sure, kita harus konfirmasi kalau mereka tuh benar-benar ngerti instruksinya, bukan karena mereka nggak kedengeran, bukan karena mereka bingung, oh apa ya namanya gosok gigi, saya nggak tahu namanya gosok gigi itu kayak apa, bukan kayak gitu. Kita harus tahu, make sure kalau mereka tuh benar-benar ngerti instruksinya apa, supaya yang bisa kita kasih konsekuensi itu kalau memang mereka nggak obey gitu, bukan karena childishness mereka gitu ya. Jadi kita harus bisa bedain yang namanya easily distracted kayak gimana, yang disobedience kayak gimana. Terus yang berikutnya, kita harus bisa say what we mean and mean what we say gitu. Yang saya maksud di sini adalah kita harus bisa ngomong itu cuman yang seperlunya, yang emang bener-bener kita pengen mereka obey gitu. Jangan semuanya dicerewetin, jangan semuanya dikomentarin. Karena kalau semuanya dikomentarin, semuanya dicerewetin, mereka akan bingung mana yang mereka harus obey right now sama yang, oh ya si mami cuma lagi ngomong-ngomong doang gitu. Kalau lagi ngobrol ya nggak apa-apa, lagi ngobrol, tapi jangan terlalu banyak dikritik, jangan terlalu banyak dikomentarin gitu. Dan kita harus say it intentionally dan serius gitu ngomongnya. Kalau misalnya kita lagi nggak mood atau lagi nggak ada tenaga, mendingan istirahat dulu. Ya misalnya contohnya, mandi sekarang ya, gitu. Itu
with seriousness. Kadang kalau misalnya dibilang mandi sekarang, terus mereka nggak mandi dan mereka nggak dapat konsekuensinya, next time waktu mereka nurut, ya udah mereka pikir ya udah nggak akan dapat konsekuensi. Tapi jangan sampai kita inkonsisten. Waktu kita ada tenaga kita bilang mandi sekarang dan kita bisa kasih konsekuensi kalau mereka nggak nurut. Tapi kalau waktu kita nggak ada tenaga kita bilang mandi sekarang, mereka nggak nurut, mereka nggak dapat konsekuensi. Nah itu yang akan membingungkan mereka. Jadi kita harus bisa benar-benar say what you mean what you say gitu. Kita pilih-pilih mana yang kita mau mereka untuk taat supaya buat mereka juga konsisten. Dan kita jangan kebanyakan ngomong jangan begini, jangan begitu, langsung aja berupa kalimat positif gitu ya. Kurangin yang don't-nya. Kasih tahu langsung pengennya kayak gimana gitu. Jangan nonton kelamaan, mandi sekarang. Nggak usah, udah aja langsung. Oke, stop ya, mandi sekarang gitu. Dan ini yang perlu diingat, jangan sampai anak-anak kita itu bingung sama moodnya kita gitu. Karena ini tuh ada satu namanya ketaatan yang objektif, ketaatan yang subjektif. Kita jangan sampai ngebiarin anak kita itu handling deal with our mood, bukan deal with their consequences. Saking kitanya nggak konsisten, jadi merekanya harus deal with our mood, bukan deal with the consequences gitu. Jangan sampai mereka salah belajar gitu ya. Waktu kitanya moodnya lagi bagus, mereka nggak dapat konsekuensi. Waktu mood kita lagi jelek, kita pengennya marah-marah, mereka dapat konsekuensi. Atau sebaliknya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dan ini ada beberapa kata-kata yang bisa kita latih mereka untuk lakukan untuk melatih ketaatan gitu. Contohnya misalnya kalau dipanggil mereka harus langsung yes mami, yes daddy gitu. Harus segera jawab. Itu salah satu kita bisa melatih mereka untuk unsur yang tadi yang segera gitu. Dan ini bisa dilatih, Memang awalnya gak gampang tapi bisa dilatih dan ini pasti akan sangat berguna untuk kedepannya gitu. Apalagi kalau untuk melatih ketaatan. Dan harus bisa ada eye contact. Dan ini bisa dilatih harus dilatih role play waktu non-conflict zone. Contohnya mereka lagi main sama adik kakaknya misalnya. Mereka lagi adem ayam, mereka lagi main, tiba-tiba kita panggil. Oke, sekarang mami papi ada game ya. Gamenya kamu boleh nggak lagi ngapain aja, tapi kalau misalnya tiba-tiba mami panggil nama kamu harus datang lihat mata mami dan harus bilang yes mami gitu. Nah, bisa dijadiin game juga, bisa dijadiin game yang ada rewardnya. Misalnya waktu kalau mereka melakukan itu dipuji atau dijanjikan sesuatu. Itu nggak apa-apa karena kita sedang melatih kebiasaan yang baik untuk mereka gitu ya. Dan ini juga salah satu yang penting, kita harus kasih mereka time to unwind atau countdown. Ini yang tadi saya maksud dengan countdown method. Bedain kayak gini ya. Oke, mami hitung sampai 3 ya, udahan ya mainnya ya. 1, 2, 3, udah beres mainnya. Sama, kita udah kasih tahu dari awal, oke waktu main kamu 10 menit, nanti kalau udah tinggal 5 menit, mami kasih tahu. Oke, sekarang waktu main kamu udah tinggal 5 menit, misalnya kayak gitu. Dan biasanya yang paling efektif itu kalau misalnya mereka udah diajarin boundaries tentang time itu dari kecil, salah satunya misalnya tinggal 1 menit ya, tinggal 1 menit waktu main mereka. Oke, waktu main kamu tinggal 1 menit ya. Nah, itu kita memberi mereka kesempatan untuk calm down, untuk ngeberesin apa yang belum beres gitu. Karena kita juga sebagai orang dewasa, kita nggak suka diberhentiin di tengah-tengah waktu kita lagi seru-serunya melakukan sesuatu. Sama anak-anak juga gitu. Kita harus kasih mereka waktu untuk mereka cool down, untuk mereka unwind gitu. Dan dikasih countdown supaya mereka juga tahu. Gitu. Dan ini yang penting kita ngelakuin role play-nya semuanya during non-conflict zone. Jangan pas udah kejadiannya lagi heboh-hebohnya, lagi riweh-riwehnya, kita baru marah-marah. Itu rada terlambat gitu. Jadi kalau bisa udah dari sebelumnya, kalau ada skenario kayak gini, yang dilakukan kayak gini ya, biasanya itu lebih efektif kalau udah di-train dari awal. Sama kayak prajurit mau ke medan perang. Nggak ada yang learning by doing ya kalau di medan perang. Dari sebelumnya mereka udah di-train dulu, mereka udah dikasih tahu. Nanti kalau musuhnya begini, yang harus kamu lakukan begitu. Gitu. Nah, ini juga sama untuk anak-anak.
dan juga bisa ngelatih mereka dengan role play saat non-conflict zone. Gitu. Dan ini terakhir, kita harus benar-benar bisa be mindful and pursue obedience out of love. Yang tadi saya bilang, jangan sampai apa yang kita mau anak-anak kita lakukan itu kita paksakan cuman untuk memuaskan kebutuhan kita, untuk kebaikan kita. Kita harus bisa mindful, kita harus tahu, oke, ini benar-benar pure untuk anak-anak kita demi kebaikan mereka. Tuh. Jangan jadi misalnya mereka udah bisa taat nih ya, udah kalau dibilang suruh cuci piring mereka cuci piring, oke, kamu sekarang cuci piring, oke, kamu sekarang ngepel gitu. Jangan jadi apa namanya nyuruh-nyuruh yang berlebihan gitu ke mereka juga waktu mereka udah bisa taat gitu. Harus bisa do it out of love dan untuk kebaikan mereka. Gitu. Udah misalan. Wow, thank you. Nggak bisa ini ya dipersempit lagi ya, Miss, harus sampai akhir nih. Kalau enggak nanti nanggung gantung gitu. Oke, thank you Miss Queenie. Nah, misalnya berarti waktunya tinggal dikit lagi, nggak apa-apa ya Miss Queenie ya. Jadi aku cuma Ya. baca beberapa pertanyaan yang udah masuk aja karena kita hari ini akan tepat waktu beresnya sampai jam 2. Oke, kalau kayak gitu ini ada beberapa 2 pertanyaan yang masuk. Dari Mami Titis di Depok, Miss, cara memberikan konsekuensi yang tepat seperti apa ya? Misalnya anak tidak mau gosok gigi, terus konsekuensi yang tepat itu seperti apa harusnya, Miss? Contoh ya, kalau misalnya in this case misalnya tentang gosok gigi. Nah, karena kita tahu kan, pertama kalau saya boleh tahu ini anaknya usia Mami usia 5 tahun ya. Titis tuh, ya. 5 tahun dan 3 tahun. Oke. Nah, 5 tahun dan 3 tahun ini biasanya udah bisa diajak ngobrol, dikasih cerita gitu ya. Nah, kalau untuk usia segini bisa kita tahu dulu tujuan mami minta kamu gosok gigi itu apa. Nah, biasanya kan gosok gigi untuk kesehatan gigi kan, bisa kita kasih video atau kita kasih apa ya, banyaklah sekarang resource-nya ya di YouTube juga. Kita kasih tahu tujuan gosok gigi itu apa. Nah, kalau mereka udah tahu tujuannya dan mereka udah tahu itu untuk kebaikan mereka, lebih gampang kasih konsekuensinya. Contohnya misalnya, mereka suka makan permen tapi mereka nggak mau gosok gigi. Oke, kamu tahu kan permen itu bisa ngerusak gigi, nanti bisa ada yang nyelap atau begini atau begitu. Konsekuensinya, kalau kamu nggak mau gosok gigi, berarti kamu nggak boleh makan permen. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke hal simple yang mereka juga bisa mengerti dan tergantung sama pengertian mereka sama apa ya, poinnya gitu. Kalau poinnya tentang gosok gigi, ya disambunginnya konsekuensinya tentang apa yang merusak diri mereka kalau mereka nggak gosok gigi gitu. Itu yang harus dikurangin gitu. Jadi memang konsekuensinya juga membangun untuk mereka. Contohnya itu kalau tadi yang untuk gosok gigi. Tapi ini ada lanjutannya lagi, pertanyaan berikutnya dari Mami Titis. Nah, kakaknya kan usia 5 tahun nih. Nah, lagi proses pendisiplinan kayaknya. Adiknya, eh, kasusnya gini, Miss. Kalau untuk membereskan mainan yang 5 tahun sudah disiplin, tapi adiknya karena sering dirapihkan oleh kakaknya jadi malas untuk membereskannya. Membereskan mainan. Kadang karena adiknya tidak ikut membereskan mainan, kakaknya jadi iri. Bagaimana cara melatih untuk adiknya? Kakaknya udah oke Dikasih nih. porsi aja, Mam. Dikasih Porsi. porsi Jadi aja. porsi ngeberesin anak umur 3 tahun sama porsi ngeberesin anak umur 5 tahun beda. Sama kayak kita juga waktu kita masih kecil mungkin kita ngeberesinnya cuman tempat bekal sendiri kayak misalnya di sekolah gitu ya. Kita punya area-area sendiri, mereka oke, porsi beresin kamu sekian, nanti yang lama-lama lebih banyak lagi. Jadi memang mesti dikasih tahu karena adiknya masih kecil, makanya porsi memberesin mereka sekian. Waktu kecil juga kamu ngeberesinnya cuma areanya segini misalnya gitu. Dan biasanya dibiasain lebih ke tanggung jawab mainan yang mereka mainin gitu. Itu juga bisa belajar tentang tanggung jawab. Jadi selain dikasih porsi-porsi, dikasih juga ditekanin tentang tanggung jawabnya. Emang dia yang pakai, jadi harusnya dia yang beresin. Tapi kalau misalnya memang, aduh ini gak keangkat kalau buat adiknya masih terlalu berat, makanya main bantu. Dijelasin gitu, dikasih pengertian ke yang gedenya. Dan diingetin, kamu juga pernah loh umur 3 tahun, waktu kamu umur 3 tahun juga kamu kayak begitu, gitu. Jadi kakaknya nggak iri sama adiknya ya, Miss. Betul, Miss. Thank you. Pertanyaan selanjutnya dari Mami Birliana. Anak saya tuh suka main air, Miss. Kebetulan saat ini masih toilet training. Kalau di luar
Kalau disuruh keluar lama. Kalau disuruh keluar lama baru keluar. Biar cepat pintunya saya tutup dan lampunya saya matiin. Alhasil mereka biasanya nangis dan langsung keluar. Nangisnya hanya sampai keluar. Apakah itu akan berdampak buruk pada psikologisnya, Miss? Diancam, matiin lampunya. Gara-gara di toiletnya lama-lama. Nah, kalau bisa mungkin bisa diganti mungkin metodenya, Mam. Jangan di karena gini ya. Salah satu fear ya secara psikologi, salah satu ketakutan kita yang kita terlahir itu salah satunya takut Gelap. untuk anak-anak ya, terlebih biasanya takut gelap juga itu Ya. tuh ada gitu. Dan kalau misalnya udah mah di ruangan tertutup terus gelap gitu terus masih kecil, biasanya ini saya nggak tahu umur berapa tapi kalau toilet training mungkin sekitar umur 2 sampai 3 tahun. Sebaiknya jangan seperti ini karena bisa jadi traumatis tergantung anaknya gitu. Dan kalau misalnya dia udah nangis dan keluar, memang itu efektif, tapi itu akan ada konsekuensi atau dampak lain yang takutnya nanti berpengaruh buat mereka gitu untuk besarnya. Oh, oke, umurnya 2 tahun 1 bulan, iya benar. Ya, kalau bisa jangan seperti itu, Mam, konsekuensinya. Dia suka main air kan? Kalau kalau saya boleh usul, mungkin bisa dikasih main air itu sebagai reward waktu mereka bisa toilet training. Contohnya, oke, kalau kamu berhasil ya pipis di toilet, mami kasih waktu 1 menit untuk kamu main air. Misalnya, itu malah bisa dijadiin sebuah reward gitu. Tapi jangan jangan jadi pas lagi prosesnya menyeramkan gitu. Takutnya malah jadi susah. Mereka nggak akan berhasil toilet training karena yang ada apa ya? Mereka pengen main air tapi konsekuensinya ditutup pintunya, lampunya dimatiin, takutnya berpengaruh sih itu sama psikologisnya gitu. Jadi kalau saya boleh usul mungkin dijadiin reward tapi nggak terlalu lama juga gitu. Oke, ada tips dari Miss Queenie ternyata. Selanjutnya Miss Helen akan baca dari Mami Mila di Tangsel. Miss, saya suka Miss dengan suami saya. Contohnya saya suka memberikan waktu untuk nonton TV kepada anak-anak, tetapi kadang suami itu suka menghancurkan aturan saya. Beberapa kali saya diskusikan terhadap suami, tapi suami bilang kasihan. Akhirnya saya merasa anak saya maunya sama ayahnya terus dan gak mau sama saya. Mohon solusinya, Miss Queenie. Waduh. Ini Ya, ini sama ini suami. emang harus Gak kompak. salah satu salah satu syarat apa ya? Salah satu syarat parenting yang penting itu memang harus harus maksudnya yang penting harus di-checklist gitu ya, syarat keberhasilan parenting yang harus di-checklist itu kesepakatan antara mami dan papinya. Karena kalau nggak sepakat, anaknya juga nggak akan bisa ya kayak gini, akhirnya antara jadinya maunya nurutnya sama papinya, maunya lebih dekat sama papinya, jadinya kayak ada good cop, bad cop gitu ya. Kalau bisa solusi supaya berarti ini supaya ayahnya kalau ini kan kalau di sini saya boleh ambil karena suaminya kasihan. Nah, mungkin poin itunya mesti dikorek dulu, Mam. Kenapa papinya kasihan? Apakah papinya tahu kalau kasihannya itu cuman nggak gini loh, harus dikasih sudut pandang, kasihan sekarang atau kasihannya nanti waktu anaknya udah gede, gitu. Karena dua-duanya bakal sama-sama kasihan, cuman masalah waktu aja. Kasihannya bakal sekarang atau kasihannya waktu gede. Kalau kebanyakan nonton, nanti gedenya matanya rusak misalnya. Atau kalau ketergantungan gadget, akan ada tahapan perkembangan yang mereka jadinya nggak maksimal, itu nanti kasihannya. Atau kasihannya sekarang cuman karena mereka nangis doang gitu. Nah, harus bisa diajak diskusi dan dibukakan pikirannya, dikasih. Karena gini loh, pasti mami juga ada kasihannya, benar nggak? Pasti ada. Nah, di-share gimana mami menanggulangi rasa kasihan mami supaya papinya juga bisa mengerti, oh gini caranya supaya nggak terlalu kasihan-kasihan banget gitu. Jadi harus ada jalan tengahnya sih, Mam. Kalau bisa sharing from different perspectives biasanya membantu. Atau kalau misalnya memang udah susah banget, kalau laki-laki nih ya, biasanya tuh banyaknya tuh mereka perlu data. Mereka tuh banyak Kalau papi-papi ya. senang dijelasin secara logika gitu ya. Kalau misalnya kita bisa coba bawa sudut pandangnya dari situ, biasanya sih membantu sih, Mam. Kayak misalnya, nih udah ada penelitian nih kalau misalnya kebanyakan nonton TV, anaknya begini-begini-begini.
kita kan nggak mau anak kita kayak gitu gitu. Tapi intinya harus ada kesepakatan dulu. Itu ya, Hmm. Mam. Buat Mami Mila berarti harus ngobrol lagi sama papi. Betul. Tadi ada tipsnya kasih data coba sama papinya. Terus obrolin lagi ya Miss ya. Gitu. Thank you Miss Iya. ini. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan masuk terakhir. Tapi ini oke nggak ya? Kalau anaknya usia 2 tahun nggak mau gosok gigi gimana? Sikat gigi dipegang erat terus nggak mau dilepas katanya gitu. Tadi kalau ngobrolin tadi yang sikat gigi dari maminya siapa tadi yang ngosok gigi? Mami Berliana terus ditanggepin sama Mami Niko. Oke. Oh, kalau umur 2 tahun, kita harus tahu sih apa yang akan menjadi pain and pleasure-nya buat anak kita waktu anak kita di usia 2 tahun. Kan contohnya misalnya, kalau tadi kan 2 tahun sih masih belum terlalu ini sih ya, masih belum terlalu bisa dijelasin. Bisa lewat cerita, bisa yang pasti kita harus bisa, tahu apa yang menjadi pleasure anak kita, kenapa dia megangin gosok gigi itu terus gitu. Ini maksudnya sikat giginya dipegang jadi nggak bisa gosok gigi, atau bisa juga mami punya 2 gosok gigi, 1 suruh dia pegang aja, 1 mami gosokin giginya. Boleh. Kalau misalnya bisa kayak gitu, misalnya nih ya, saya contoh ya step-stepnya misalnya. Kalau dari awal dia cuma mau megangin sikat gigi, mami bisa coba beli sikat gigi baru, mami yang gosokin giginya. Nah, habis itu dia udah senang, lama-lama diajarin step by step supaya dia mau gosok gigi sendiri. Kita pengennya dia mandiri gosok gigi sendiri kan. Nah, coba dikasih reward, misalnya dipegang sikatnya, ditutup mulutnya. Oh, Pengen oh kontrol. pengen sikat gigi sendiri maksudnya. Nah, kalau gitu ya bisa aja Mam dijadiin games atau dikasih reward. Kalau kamu bisa sikat gigi sendiri, rewardnya apa gitu. Jadi selain dia seneng in control megang sikat gigi, kita coba cari pleasure dia yang lain apa, bisa kita jadiin reward kalau dia akhirnya bisa gosok gigi sendiri gitu. Mesti digali sih Mam, ini anak umur 2 tahunnya senangnya apa atau bisa diapain, harus digali karena nggak tahu kenapa dia memegang erat dan nggak mau dilepasnya itu. Bisa dijadiin reward aja Mam, dikasih reward kalau akhirnya mereka berhasil gosok gigi sendiri gitu ya. Nanti kita akan ini. Cari sesuatu yang dia suka berarti ya Miss ya buat rewardnya ya. Iya. Oke deh, thank you Miss Queenie buat hari ini. Kita kelebihan 5 menit nggak apa-apa ya Miss Queenie ya. Oke, thank you Miss Queenie buat hari ini topiknya. Menarik banget ternyata ada step-stepnya menjadi orang tua. Dan susah-susah gampang ya jadi orang tua ternyata ya Miss ya. Ya tadi kita belajar juga tuh Susah-susah gimana. nih. Oh susah-susah nggak ada gampangnya. Susah-susah. Iya betul. Tapi Jadinya susah-susah tapi senang-senang akan ada senangnya juga. yes, amin. Harus ada senangnya di ujungnya. Nah, tadi juga dijelasin juga tentang obedience buat anak-anak. Ternyata emang harus dari kecil ya, supaya nanti waktu dia gede, remaja, dan mulai dewasa, jadi lebih gampang gitu. Tadi ada step-stepnya tuh, jadi coaching, jadi partner, pas satu udah gedenya gitu. Wah, hari ini dapat juga. Maksudnya aku juga sebagai pribadi juga ngerasa, wah, benar juga ya gitu. Kenapa anak-anak remaja suka berontak karena mereka ngerasanya tadi teman-teman yang paling didengar daripada orang tuanya. Oke, thank you Miss Vini buat hari ini. Buat Ami juga terima kasih yang udah tadi masukin pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Nah, kali ini kita akan karena waktunya juga terbatas, jadi kita sudahi dulu. Kita mau foto bareng. Buat Mami yang ada di sana, yuk kita nyalain kameranya on cam, kita mau foto bersama Miss Queenie. Yuk dinyalain. Oh, hai Mami Niko. Hai. Bersama anaknya di sana. Oke, Miss Helen akan foto bersama. Coba ya. Oke. Oke, gitu kita akan foto bersama untuk slide yang pertama. Oke, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, kita mau yang slide yang kedua. Miss Helen akan hitung 1, 2, 3. Oke, thank you.
Terima kasih Mami buat waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti di awal Juli. Ya, kita hari Kamis tanggal 1 juga kita akan kedatangan satu tamu narasumber dari salah satu tempat di Bandung dari segi parenting juga. Nanti beliau juga akan berbicara tentang validasi buat anak-anak, emosinya anak-anak, terus juga kontrolnya worry-worrynya mami buat anak-anak usia dini itu seperti apa. Nanti kita akan dengerin cerita dari Miss Nancy di hari Kamis tanggal 1 Juli. Nanti informasinya juga akan didapetin via WhatsApp dan juga akan ada di Instagramnya Starland. Terima kasih buat waktunya, Mami udah mau belajar selama 1 jam ini. Terima kasih juga buat Miss Queenie yang udah menyampaikan materinya sangat menarik sekali dan semoga juga jadi berkat buat mami-mami yang ikutan hari ini.